Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Kiranti dengan NIM 2105844. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan materi robotika pada pembelajaran coding. Baik, yang pertama ada robot Mainstream. Jadi di dalam platform robotika yang biasanya robot Mainstream ini cocok digunakan untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas atau sekitar di kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Akan tetapi penggunaan ini juga dapat diterapkan di kelas rendah jika memungkinkan dengan adaptasi tertentu. Dan tentunya tidak harus didampingi oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi, robot Mainstream ini alangkah baiknya diterapkan di kelas atas, khususnya pada kelas 4, 5, maupun 6, dengan pendampingan dari guru kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada kelas 1-3 ini fokusnya itu hanya pada pengenalan konsep dasar robotikanya saja seperti pada motoriknya, roda, dan sensornya. Kegiatan yang bisa diterapkan ini menggunakan set robot sederhana untuk membangun dan memahami mekanisme dasarnya saja. Nah, maka dari itu perlu adanya pendampingan yang lebih intensif dari guru atau fasilitator karena anak-anak masih belajar logika dasarnya saja dan instruksi pada langkah-langkahnya saja. Selanjutnya, pada kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar, tepatnya di usia 9 sampai 12 tahun, fokusnya itu dimulai dengan pemrograman sederhana menggunakan antarmuka pada sistem drag and drop, seperti yang tersedia pada perangkat lunak Lego Mainstream tersebut. Kegiatan yang dapat diterapkannya ini berupa proyek yang melibatkan pemrograman dasarnya saja, seperti membuat robot mengikuti garis atau mendeteksi objeknya. Kemudian, dari kelas 4, 5, maupun 6 itu harus perlu adanya pendampingan dari seorang guru karena anak-anak masih dalam proses belajar. Dan untuk memperkenalkan Mainstream di sekolah dasar ini, penting untuk memastikan bahwa aktivitas disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa dan mendukung keterlibatan mereka secara aktif. Nah, di dalam robot Mainstream ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan pada anak-anak tersebut dalam proses pemecahan masalah dan kerjasama antar tim. Nah, pada robot Mainstream ini dapat digunakan untuk pada mata pelajaran sekolah dasar, dapat meningkatkan melalui pendekatan interaktif, misalnya pada pembelajaran matematika, tepatnya pada materi konsep pengukuran dan geometri siswa dapat memprogram robot untuk bergerak dalam pola tertentu, seperti membentuk segitiga atau persegi. Dalam logika dan pemecahan masalahnya, juga dapat melibatkan algoritma sederhana untuk memecahkan tantangan tersebut. Kemudian dengan mengumpulkan data menggunakan sensor dari si robot Mainstream tersebut seperti pada jarak maupun warna untuk dianalisis. Kemudian pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pada pemrograman dasar siswa juga dapat belajar logika pemrograman menggunakan antarmuka drag and drop seperti di Mainstream tersebut. Nah, di dalam desain dan pengembangan teknologi yang membuat dan menguji robot dengan berbagai fungsi dan kemampuannya. Selain itu, pada mata pelajaran yang lain juga dapat diterapkan tergantung kepada gurunya tergantung ke gurunya tersebut. Kemudian ada robot Lego. Nah, platform Lego yang biasanya cocok digunakan untuk anak-anak kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan kelas 3 sekolah dasar. Namun penggunaan di kelas tinggi juga memungkinkan dengan adaptasi tertentu dan dengan didampingi oleh guru. Akan tetapi robot-robot Lego ini lebih tepat diterapkan di kelas rendah. Nah, di dalam konsep dasar robotikanya ini pemrograman visual yang masih sederhana dan eksplorasi sainsnya juga dengan membuat robot sederhana seperti pada contoh gambar di samping berupa badan dan matanya saja dan bisa juga membuat berupa kendaraan maupun hewan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.